Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang pertemuan antara DPR dengan perwakilan dari Serikat Petani. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Apakah videonya bisa dilanjutkan? Ya, hari ini di ruangan Komisi 8 DPR yang kemudian dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menerima sejumlah pihak, yakni perwakilan Serikat Petani, dan juga sebagian dari mereka tadi juga melangsungkan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta, lalu kemudian memasuki ruangan Komisi 8 untuk menghadap ke sejumlah pimpinan dan juga anggota DPR memaparkan sejumlah persoalan terkait dengan reformasi agraria dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini, pada tanggal 24 September 2025. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa ada sejumlah hal terkait dengan reformasi agraria yang harus disegerakan, termasuk diantaranya konflik agraria yang terjadi terhadap tanah rakyat di pedesaan dan juga petani dan masyarakat adat. Kita kembali ke ruangan Komisi 8 DPR Senayan Jakarta. Dengan nyawanya di wilayah konflik agraria itu bukan angka statistik, tapi ini seperti dianggap kasus-kasus biasa saja. Dan kadangkala respon pemerintah adalah seperti pemadam kebakaran. Ketika sudah ada korban, turun, tetapi konflik agrarianya tidak dituntaskan. Hak-hak atas tanahnya tidak dipulihkan. Itulah yang terjadi selama bahkan dalam 2 dekade terakhir, bagaimana konflik-konflik agraria itu diatasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti yang terlihat, ini saya hanya menunjukkan bahwa agraria itu tidak hanya soal tanah. Tapi itu kenapa kami meminta para menteri untuk hadir. Karena urusan agraria, bumi, air, kekayaan alam, kalau kita mengacu kepada konstitusi dan undang-undang pokok agraria, maka itu melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Kenapa reforma agraria tidak kunjung dijalankan? Karena memang membutuhkan political will dari kepemimpinan presiden untuk memastikan menteri-menterinya mengerjakan reforma agraria sesuai mandat konstitusi, sesuai undang-undang pokok agraria. Nah, inilah yang menjadi dasar Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana konflik-konflik agraria di perkebunan misalnya. Dalam 20 tahun terakhir, bisnis-bisnis perkebunan termasuk sawit itu menjadi penyebab konflik agraria selalu tertinggi. Artinya ada problem tentang penerbitan perpanjangan pembaruan HGU, hak guna usaha kepada korporasi-korporasi besar yang tumpang tindih dengan kampung-kampung, tumpang tindih dengan desa-desa, wilayah adat, pemukiman termasuk perkampungan nelayan. Ya, jadi ada banyak benturan kepentingan antara tadi ya, untuk lahannya untuk apa nih? Untuk hutan kah? Untuk pembangunan bangunan penduduk kah? Atau pembangunan apa gitu. Jadi berbenturan dengan yang lahan ini. Itu yang jadi permasalahan dari konflik agraria ini ya. Tinggi Bapak Ibu sekalian, termasuk sawit. Kemudian juga bagaimana industri kehutanan misalnya. Baru-baru ini, baru saja terjadi kekerasan di masyarakat adat Tanah Batak. Bagaimana hutan tanaman industri milik Sukanto Tanoto menguasai tanah 156.000 hektar dan berpuluhan tahun itu berkonflik dengan masyarakat adat. Itu hanya salah satu contoh. Dan kemarin mereka direpresi lagi oleh preman-preman perusahaan. Ini hanya gambaran sedikit saja tentang betapa ada carut-marut tentang kebijakan-kebijakan agraria yang justru pendulumnya, alokasi tanahnya, kekayaan alamnya lebih diprioritaskan untuk badan usaha skala besar. Teman-teman bisa melihat bagaimana misalnya sejak zaman Orde Baru, pemerintahan SBY sampai dengan sekarang, janji-janji untuk menertibkan tanah terlantar itu tidak kunjung dijalankan. Selalu disebutkan ada tanah terlantar 7,3 juta hektar HGU, HGB aktif, bahkan expired, yang itu sudah menjadi kampung-kampung juga. Sudah ada orang, sudah ada manusia, tapi tidak kunjung ditertibkan dan digaya gunakan untuk objek reforma agraria, padahal kebijakannya ada. Jadi ini selalu terus-menerus disuarakan. Kemudian juga tambang, bisa dilihat 9,1 juta hektar. Kemudian food estate, mencari-cari tanah kosong di Papua, di Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara, berkonflik dengan petani, berkonflik dengan masyarakat adat. Sementara Bapak Ibu sekalian bisa melihat betapa kecilnya penguasaan tanah petani gurem, hanya 6% dari 100% penguasaan tanah yang lebih banyak dikuasai oleh korporasi besar. Permintaan kita jadi khawatirnya kayak terfokus di beberapa orang saja yang menguasai banyak tanah di Indonesia. Jadi yang kasihan tuh tadi kan rakyat Indonesia itu banyak, tapi untuk menguasai tanah aja susah gitu. Jadi terfokus pada tadi ya beberapa orang saja yang memiliki tanah yang sangat-sangat luas. Jadi khawatirnya ketika yang banyak yang luas ini jadi kapitalis gitu ya. Jadi kasihan nih para orang yang nggak mampu untuk mempunyai tanah. Jadi harus berkonflik, harus diintimidasi, harus ditindas dan sebagainya. Itu yang harus diperhatikan, rakyat kecil yang tidak mampu untuk melawan. Ya apalagi kayak petani ya itu yang sering ditindas gitu kan. Kalau dilihat Bapak Ibu sekalian, ini dihuni, ditempati, digarap oleh 17 juta orang. Hanya menguasai 6% tanah saja. Petani kita mayoritas gurem Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Itu indikator reforma agraria tidak kunjung dijalankan. Negara kita negara agraris, tapi petaninya miskin-miskin. Petaninya makin gurem, tidak hanya di seluruh Jawa, Lampung, Bali, tapi juga bahkan di Papua sana, petani gurem sudah ada.
Di Sulawesi Selatan petani gurem sudah ada, artinya guremisasi itu sudah mulai meluas dan merata. Penguasaan tanah masyarakat itu semakin mengecil. Laju konversi tanah pertanian tidak bisa ditahan. Kenapa? Karena tadi peruntukan tanah-tanah untuk industri sawit, untuk industri kehutanan, untuk perkebunan skala besar, untuk food estate, untuk bank tanah dan segala macam itu telah meresahkan masyarakat di pedesaan. Jadi untuk itulah kami ingin menyampaikan bahwa ini bukan masalah biasa saja. Ini extraordinary crime, ini kejahatan agraria. Sudah ada mandat konstitusinya Bapak Ibu sekalian, tapi kenapa selalu memunggungi petani, memunggungi orang kecil, buruh tani, petani penggarap, dan selalu kami ditunda-tunda. KPA ini sudah 31 tahun. Ya, karena kemungkinannya tadi ya para petani itu nggak bisa ngelawan balik gitu kan. Kalau misalnya mereka memiliki kekuatan hukum, memiliki pengacara, memiliki uang untuk ke pengadilan, mungkin mereka bisa menuntut. Tapi kan ini kita ingat bahwa kadang-kadang petani kan pendidikannya kurang, untuk kekayaannya kurang, sangat miskin dan sebagainya. Sehingga para petani ini itu tidak bisa melawan balik pada para pengusaha tadi yang merampas lahan mereka. Itu jadi yang kasihan di sana ketika mereka ditindas. Jadi secara fisiknya mungkin iya, secara tadi kan tanahnya diambil, dan secara hukum mereka juga tidak bisa dibela gitu. Mau ngelawan secara hukum nggak bisa gitu ya. Jadi benar-benar sangat terpojok ya sekarang si petani ini. Kementerian-kementerian terkait menyampaikan data yang sama, menuntut hal yang sama, dan selalu diombang-ambing, selalu dijanji-janjikan, tetapi ketika pemerintahan berakhir, nihil, Ya, terlalu selesai. kecil yang diberikan kepada rakyat. Kenapa sangat pelit kepada petani? Kenapa begitu wah kepada korporasi-korporasi skala besar? Itulah yang membuat kami, kenapa kami merasa harus perlu menyampaikan ini. Petani-petani ini 10 jam, pulang pergi 20 jam dari Pangandaran, Ciamis, dan seterusnya. Ini lebarannya mereka. Bahkan sejak subuh, sejak malam, sampai pagi, PO bis ditahan. Ada ratusan bus yang ditahan, sampai supir-supirnya turun. Kenapa? Kenapa untuk petani, untuk nelayan, untuk masyarakat adat, untuk buruh menyampaikan aspirasi itu begitu sulit? Padahal ini petani ini orang-orang tua, kakek nenek. Memang regenerasi petani kita tidak berjalan. Rata-rata petani tua bawa anak-anak, mau rusuh seperti apa? Kami mau makar bagaimana? Ini adalah aspirasi yang terhambat. Kalau petani sudah masuk ke kota-kota, artinya tanah air kita sedang tidak baik-baik saja. Artinya kebijakan yang ada itu sedang tidak berpihak. Jadi bukan kami hanya sekedar ingin ke Jakarta, seremonial, tidak. Tapi karena ini masih kedap suara ini. DPR RI tidak mengawasi, menteri itu apa kabar? Sudah berapa konflik agraria struktural yang diselesaikan? Sudah berapa petani-petani gurem dibebaskan dari situasi gurem dan kemiskinannya? Sudah berapa tanah-tanah terlantar? HGU mangkrak. Mafia-mafia tanah ditertibkan. Kenapa tanah terlantar yang 7,3 juta itu untuk objek reforma agraria selalu dijanji-janjikan tapi tidak ada eksekusinya? Artinya ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan langsung ke next slide. Ya, jadi kayak benar-benar muak sama janji-janji yang telah diberikan. Ini udah janjikan, ditenangkan, tapi kok nggak ada buktinya gitu. Jadi para petani ini ya, para serikat petani ini itu menagih janjinya. Mana buktinya? Kalau misalnya hanya janji saja, kita nggak bakal pernah selesai masalahnya. Jadi masih menagih buktinya. Mana nih buktinya? Fundamental, Bapak Ibu bisa melihat 10 tahun apa yang terjadi di lapangan. Selain tentu tadi kekerasan, ada banyak yang ditangkap, kebebasan kami berserikat juga diobok-obok. Padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, petani itu boleh berserikat, boleh berorganisasi. Sudah ada undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani. Ada banyak kebijakan berpihak tapi tidak dijalankan. Di atas kertas bagus tapi implementasinya tidak ada. Nah, tuh, Lanjut. pelaksanaannya yang kurang. Ya, kalau kita mau mengkomparasi tadi data KPA, ini data dari Komnas HAM dan Ombudsman sama. Pengaduan tertinggi itu, kedua institusi ini adalah soal kasus-kasus pertanahan yang berkaitan dengan agraria, kehutanan, pertanian, perkebunan dan seterusnya. Sama Jadi aduan-aduan. banyak kementerian Ada banyak tuh kanal-kanal buktinya. pengaduan di Kementerian Agraria, Kementerian Kehutanan, bahkan mungkin di DPR. Tapi hanya untuk tempat mengadu, tidak ada kanal penyelesaiannya. Solusinya nggak Kami ada. selalu harus mengulang, misalnya dengan Kementerian Agraria, berkali-kali bahkan dengan Pak Nusron sudah ketemu, kami serahkan datanya, sekali lagi kami serahkan. Lalu teman-teman di Kementerian Agraria baru saja kemarin minta data lagi. Jadi ada problem. Kami itu, data-data kami itu ditumpuk mungkin, diarsipkan tapi tidak dikerjakan. Kemudian di Menteri Kehutanan, Bapak Raja Juli, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Saya pernah mengajak Bapak Raja Juli itu ke salah satu desa Bulu Payung di Cilacap. Itu adalah konflik agraria puluhan tahun yang berkonflik dengan perhutani. Tetapi 9.000 hektar tanah di Cilacap itu adalah lumbung pangan nasional. Saya menunjukkan ke Pak Raja Juli, Pak lihat mana ada tegakan pohon, mana ada hutan. Kenapa tanah-tanah pertanian produktif itu yang dikerjakan oleh kaum tani itu tidak kunjung dibebaskan dari klaim-klaim kawasan hutan, tidak kunjung dilepaskan dari klaim-klaim perhutani yang sebenarnya masyarakat benturan itu kepentingan. sudah berkontribusi pada pembangunan nasional, sudah berkontribusi menjadi sumber pangan, tetapi tidak kunjung dilepaskan. Pemerintahan desanya saja sudah bingung, pemerintahan Pemdanya sendiri, Pak Raja Juli ingat, tanya, kenapa jalannya jelek? Ya Pak, soalnya kalau kami bangun jalan, masalahnya ini masih kawasan hutan. Implikasinya adalah petani tidak bisa mengangkut hasil panennya karena infrastruktur, pembangunan,
Program-program untuk petani itu nggak bisa masuk karena alasannya itu. Ini adalah masih klaim perhutani, masih PTPN, masih kawasan hutan, masih di dalam HGU dan seterusnya. Jadi kayak sebenarnya udah bisa bermanfaat tadi kan udah ada tadi banyak pertanian gitu. Tapi karena masih ada benturan kepentingan dengan kehutanan, itu jadinya nggak bisa dibangun secara maksimal gitu. Harusnya bisa efisien nih jalan bisa dibangun ya. Karena emang udah ada kegunaannya gitu. Tapi gara-gara ada benturan kepentingan tadi nggak diselesaikan, akhirnya terhambat kan. Jadinya yang disusahkan adalah para petani ini yang harusnya bisa mengangkut barang dengan cepat gitu ya dengan jalan yang bagus, tapi tidak bisa mendapatkan hak seperti itu gara-gara ada benturan kepentingan tadi. Makanya kalau mau ada masalah itu benar-benar diselesaikan dengan koordinasi, misalnya perhutanan, pertanian, sama tata kota mungkin ngumpul bareng untuk menyelesaikan suatu masalah. Jangan kayak mandiri sendiri-sendiri gitu. Ini diomongin nanti ini harus koordinasi sama ini gitu. Nanti lama lagi prosesnya. Jadi memotong birokrasi. Jadi ngumpul bareng supaya bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi masalah dengan siapa aja nanti langsung didiskusikan bareng sama orang-orang yang terkait gitu supaya masalah itu benar-benar cepat selesai. Tidak perlu ngomong lagi sama itu, ngomong lagi sama ini. Jadi ya itu yang memperlambat penyelesaian masalah. Ya jadi bukannya masalahnya makin sedikit diselesaikan, tapi malah makin menumpuk gitu ya, terakumulasi menjadi ribuan kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Itulah dampak kalau konflik agraria, reforma agraria tidak kunjung dijalankan. Bagaimana kita mau sejahtera, bagaimana pasal 33 ayat 3 yang selalu dijanjikan oleh Pak Prabowo itu bisa dijalankan. Kalau rakyat yang hanya punya aspirasinya tanah-tanah itu, sedikit-sedikit itu, hanya menginginkan keadilan dan itu adalah desa-desa yang puluhan tahun berjuang, yang hadir di sini ini tidak kunjung dijalankan. Lanjut. Kasihan ya. Ini dampaknya Bapak Ibu sekalian bagaimana generasi muda tidak bekerja, kemudian 58% desa miskin tertinggal, termasuk itu adalah 15 provinsi yang menjadi epicentrum kemiskinan juga merupakan epicentrum dari konflik agraria. Artinya, kalau ketiadaan akses pemilikan kepada tanah, maka otomatis ada kemiskinan struktural di pedesaan. Lanjut. Ini gurumisasi, tadi sudah disampaikan ada 17 juta orang petani gurem. Yang ini juga harusnya mendapatkan dampak positif dari reforma agraria. Tapi ini gurumisasi ini dibiarkan, bahkan mungkin mereka bisa sampai kehilangan dan tidak bisa bertahan lagi. Terlempar ke sektor industri menjadi buruh upah murah, menjadi TKI dan TKW. Karena sektor pertanian di pedesaan tidak berjalan. Karena industrialisasi di pedesaan justru merampas dan menggusur tanah rakyat, bukan industri yang memastikan petani, nelayan, masyarakat adat punya badan usaha milik mereka. Dan kemudian mendorong bagaimana yang disebut hilirisasi itu bukan hanya milik korporasi. Hilirisasi pangan, itu kalau petani dipercaya, berserikat, punya koperasi, punya badan usaha milik petani, itu punya tanahnya, hasil panennya, punya pabrik penggilingan padi dan seterusnya kalau padi, lalu dia bisa lebih sejahtera, dia bisa berperan berkontribusi pada swasembada pangan. Lanjut. Jadi gak cuma kayak satu pihak saja gitu yang terlibat, tapi banyak pihak yang harus diselesaikan. Dan dari petani juga harus dikasih teknologi juga. Jadi nggak cuma bisa menanam padi doang, tapi kalau bisa mengolah padinya sehingga tadi kan meningkatkan harga jualnya. Bayangin kalau misalnya tadi dikasih, misalnya padinya dikasih subsidi, terus dikasih teknologi untuk mengolah padinya, jadi digiling kan. Jadi bisa lebih sejahtera sih para petani ini. Jadi yang harus diperhatikan tadi kan jutaan orang tadi yang harusnya bisa didapatkan manfaat dari peraturan tadi, tapi dalam kenyataannya dalam pelaksanaannya itu tidak mendapatkan manfaat gitu ya. Jadi kurang efektif hukumnya ini untuk ditegakkan. Jadi minta keadilan juga di sini ya. Lanjut, ini di skip saja. Ya ini soal aspirasi kami bagaimana reformasi kepolisian dan TNI itu bukan sekedar soal kasus-kasus saja di perkotaan, tapi juga tolong perhatikan di pedesaan. Kalau bisa Pak DPR, Pak Pimpinan DPR, kalau ada konflik agraria itu atau ada masyarakat mempertahankan tanahnya itu yang diturunkan jangan polisi dan TNI. Yang diturunkan itu adalah para menteri. Perwakilan dari kementerian dan lembaga. Jadi petani, nelayan, masyarakat adat itu atau perempuan di pedesaan itu tidak vis-a-vis lagi dengan polisi dan TNI. Pendekatannya jangan legalistik. Kalau ditanya, ya Bapak nggak punya sertifikat kok, Bapak itu ilegal, perambah dan seterusnya. Dari sejak Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan, mewajibkan negara daftarkan seluruh tanah di wilayah Indonesia sejak dari tingkat desa. Pendaftaran tanah itu tidak kunjung dilakukan. Lah bagaimana rakyat bisa punya didaftarkan dan bersertifikat? Sekarang ada yang namanya PTSL. Itu sangat diskriminatif ketika itu adalah konflik, masih tumpang tindih dengan konsesi. Itu nggak akan hanya dicatat, nggak akan diurus lagi. Itulah yang diskriminasi terhadap pendaftaran tanah. Kenapa? Karena sistem pendaftaran tanah kita bukan sesuai dengan mandat UU-PA. Apalagi tadi sudah ada dualisme pertanahan. Ini Bapak Raja Juli sama Pak Nusron ini harus kerjasama dengan erat. Kenapa? Karena reforma agraria itu bukan hanya tanggung jawab dari Kementerian Agraria, tanggung jawab juga Kementerian Kehutanan. Kalau target 9 juta hektar itu 4,1 juta hektarnya mandatnya di Pak Raja Juli. Tapi kenapa proses reforma agraria ini tidak kunjung diurus secara kolaboratif oleh para menteri? Dan kami sudah berpengalaman gitu. Selalu, kalau dengan masalah PTPN ke BUMN saja. Kalau masalah kehutanan
ke kantornya kehutanan saja. Kalau masalah HGU ke Pak Nusron saja. Jadi rakyat Ya, jadi kayak dilempar-lempar nih, tanggung jawab siapa nih? Jadi, oh kamu ngurusin sini, berarti bukan urusan saya gitu. Jadi nggak ada kolaborasi sama sekali. Padahal itu kementerian yang terkait. Harus kalau misalnya terkait itu harusnya bekerja sama, saling berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Bukan kayak, oh ini bukan urusan saya, silahkan ke kementerian yang itu aja tuh, gitu. Dilempar masalah ke sana. Nanti ketika ngurusin ke sana, dilempar lagi ke situ, gitu. Jadi saling melempar-lemparkan tanggung jawab yang harusnya mereka kerjakan. Harusnya ngumpul bareng nih. Oke, ini ada masalah, siapa aja yang terlibat? Oke, ini misalnya dari bagian kehutanan, bagian dari yang usaha dan sebagainya itu semua dilibatkan untuk menyelesaikan masalah tadi sehingga cepat diselesaikan. Tidak saling lempar-lemparan tanggung jawab gitu. Kalau misalnya yang di atas itu saling melempar tanggung jawab, yang paling tersiksa, yang paling tertindas, yang paling dirugikan adalah para petani ini yang memiliki masalah yang harusnya segera diselesaikan gitu, dapat menggunakan lahan mereka gitu, akhirnya bisa menimbulkan tadi apa ya, bisa ada keuntungan gitu. Nah, akhirnya dirugikan gitu, tidak bisa menanam kembali dan akhirnya dirampas lahannya. Jadi harus ada kolaborasi antara para menteri itu yang terlibat, jangan saling melempar tanggung jawab gitu ya, itu sangat penting. tingkat Pemda, provinsi sampai nasional, di pingpong dan seterusnya. Tadi yang saya bilang hanya ada kanal pengaduan tapi tidak ada kanal penyelesaian. Oleh karena itu, salah satu aspirasi yang kami sampaikan sebenarnya ada 24 masalah struktural agraria. Ada 9 tuntutan perbaikan yang kami minta. Ada yang sifatnya bisa sekarang juga sebagai keputusan politik dan kita berharap juga nanti Bapak Presiden Prabowo bisa membuat diskresi hukum, diskresi politik supaya reforma agraria ini bisa berjalan dan mendukung juga para menteri untuk bekerja sesuai fokus pada agenda reforma agraria pada 3 pokok, yaitu redistribusi tanah kepada rakyat. Tanpa redistribusi tanah kepada rakyat, redistributive land reform, maka itu bukan reforma agraria. Kemudian penyelesaian konflik agraria, kemudian pengembangan ekonomi menjadi kawasan-kawasan pedesaan yang produktif, yang dikelola, yang dikuasai, dimiliki oleh petani, nelayan, dan masyarakat adat secara kolektif. Yang terakhir, soal kelembagaan. Bapak Dasko, Pak Saan, kemudian Pak Cucun, kami menginginkan ada kelembagaan khusus untuk menjalankan reforma agraria. Kenapa? Karena sudah berulang kali. Dulu zaman Presiden Ibu Megawati, kami mengusulkan juga, KNUPKA, ditolak. Lalu diperkuat kelembagaannya di Kementerian Agraria Tata Ruang, udah jadi DES untuk apa, Direktorat Penanganan Sengketa, tapi itu tidak terbukti bisa karena tadi konflik agraria itu lintas sektoral, ada yang berkaitan dengan kehutanan, tambang dan segala macam. Kemudian juga kita mengusulkan lagi di transisi pemerintahan SBY kepada pemerintahan Jokowi, ditolak lagi, lalu sampai dengan sekarang. Tapi terbukti bahwa kelembagaan gugus tugas reforma agraria yang sekarang itu tidak jalan. Sedikit sekali yang jalan, tapi lebih banyak yang tidak jalan. Hanya rapat ke rapat. Outputnya pembentukan GTRA di tingkat kabupaten, pembentukan GTRA di tingkat provinsi. Bikin GTRA summit tiap tahun di tempat-tempat yang eksotis. Tapi tidak melibatkan petani, tidak melibatkan nelayan, tidak melibatkan masyarakat adat, tidak melibatkan CSO yang selama ini mendesakkan agenda reforma agraria. Jadi kami meminta memang perlu ada kepemimpinan langsung dari Presiden, Badan Pelaksana Reforma Agraria yang langsung dipimpin dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaporkan kerja-kerja terkait reforma agraria. Karena kalau misalnya kembali lagi ke Kemenko Ekonomi misalnya, ada bias kepentingan. Kemenko Ekonomi pasti target pengadaan tanahnya untuk investasi skala besar, bukan untuk petani kecil, bukan untuk nelayan, bukan untuk orang yang nggak punya tanah penggarap, buruh tanda seterusnya. Jadi memang perlu ada kelembagaan khusus yang otoritatif, bersifat ad hoc. Di bagian negara, reforma agraria itu ada time frame-nya. Misalnya kalau mau 9 juta hektar, targetnya mau dicapai dalam jangka waktu berapa? 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Tetapi di Indonesia ini nggak ada time frame-nya, nggak bisa ad hoc. Harusnya ada lembaga khusus yang memang itu diminta oleh Presiden, sehingga bisa mengecek progres dari setiap menteri dan lembaga. Ya itu jadi nggak tiba-tiba langsung bisa berubah, langsung bisa 9 juta nih langsung tiba-tiba dalam setahun bisa, tapi kan harus ada waktunya. Kalau misalnya dalam 10 tahun berarti setiap tahun peningkatan berapa nih supaya bisa tercapai. Tapi kalau misalnya nggak ada catatan dalam peningkatannya, orang pasti akan lupa gitu kan. Kita kan kalau misalnya mau ngerjain tugas gitu, pasti kan ada berapa persen nih mau ngerjain berapa dulu nih, misalnya dalam waktu seminggu ya, sehari ini berapa persen sampai hari ke-7 gitu, misalnya dalam waktu seminggu. Nah ini kalau misalnya dalam target yang sangat besar itu dalam berapa tahun, nah itu harus ada targetnya. Ketika target itu tercapai berarti bisa ada evaluasi bagaimana cara untuk mengembalikan ke target awalnya gitu. Nah itu yang ingin diminta supaya tadi nggak dilalaikan, nggak diabaikan, tidak digubris gitu gara-gara tidak ada time frame atau tidak ada rancangannya itu, nggak ada targetnya. Kalau ada target kan kita bisa ngejar nih, oke targetnya ke sana, kita lari berapa lama, istirahatnya berapa lama dan sebagainya, sehingga kita bisa sesuai dengan perencanaan kita. Tapi kalau misalnya nggak ada perencanaan, orang kan kadang tidur, males, main-main dan sebagainya, itu jadi kita nggak mungkin tercapai dalam waktu yang singkat tadi. Itu yang ingin diharapkan. Jadi harus ada tim khusus nih yang bisa mencatat bagaimana progresnya, bagaimana peningkatannya, apakah sesuai dengan target atau tidak. Kalau misalnya sesuai berarti bagus, bisa ditingkatkan atau tidak. Kalau misalnya tidak tercapai, maka apa yang salah, apa yang harus diselesaikan sehingga bisa sesuai dengan target kembali gitu ya. Jadi target itu penting untuk perencanaannya.
Ibu dari Menteri dari Pariwisata ya. Pariwisata itu penting, tetapi ada beberapa konflik agraria yang diakibatkan oleh pariwisata premium. Anggota KPA ada di Komodo, Atamodo, Labuan Bajo, kemudian ada juga masyarakat adat di Toba, Danau Toba, itu juga akibat dari pariwisata premium yang itu merampas tanah rakyat. Jadi banyak ini yang lintas kementerian dirampas tanahnya. harus ada lembaga yang otoritatif, dan kemudian juga kami memohon kepada Bapak Pimpinan DPR agar membentuk pansus reforma agraria, sehingga dengan pansus ini ada tim fungsi khususnya. monitoring, evaluasi dari pimpinan DPR, fraksi, komisi yang sifatnya lintas komisi ini bisa mengecek progres reforma agraria, berapa kasus yang selesai. Karena ini bukan kasuistik Bapak Ibu sekalian. Kalau kasuistik sama aja kayak pemerintahan desa, RT RW ngurusin kasus-kasus. Yang kami mau adalah yang sifatnya sistematis secara nasional, dan seluruh konflik agraria termasuk 1,7 juta hektar lokasi prioritas reforma agraria yang sudah ada di tangan Pak Nusron, kemudian Pak Raja Juli, ini segera dieksekusi dan didukung oleh seluruh kementerian dan lembaga. Demikian Bapak Ibu sekalian, selebihnya Bapak Ibu sudah mendapatkan dokumennya secara lengkap, 9 tuntutan perbaikan yang kami inginkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Agustiana yang akan menambahkan. Pak Agustiana ini adalah pimpinan dari Serikat Petani Pasundan, juga anggota Majelis Pakar KPA, senior saya, guru saya, yang selama ini konsisten memperjuangkan perjuangan kaum tani. Jadi nanti Pak Agustiana akan menambahkan bagaimana sebenarnya fakta-fakta di lapangan tentang perjuangan petani. Termasuk sebenarnya Bapak Ibu sekalian silahkan nanti cek, ada banyak desa-desa yang sudah melakukan desa maju reforma agraria. Nggak diakui sama negara, nggak apa-apa. Kami bangun sekolah, kami bangun jalan, Mandiri, kami benar-benar bangun mandiri. masjid, musola, karena kita nggak diakui. Padahal mandatnya harusnya kita diakui, kasian tapi banget. kita mandiri, swadaya dan seterusnya. Kita tinggal melihat, silahkan lihat. Semua fakta-fakta di lapangan itu bukan tanah-tanah kosong. Itu ada masyarakatnya, ada perkampungannya, ada pemerintahan desanya. Akui segera. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya. Jadi yang bisa kita pelajari pertemuan antara perwakilan petani dan DPR, yang merupakan setelah ada pertemuan ini tadi kan udah ada ketuanya, udah ada banyak kementeriannya yang berkumpul dalam satu tempat, sehingga bisa langsung dibicarakan dan diselesaikan permasalahannya. Karena tadi udah ada ribuan dan sudah ada banyak permasalahan di lapangan. Sampai tadi kan ada beberapa desa yang tidak diakui gitu, karena secara hukum itu tidak sah gitu, nggak masih dianggap kayak lahan kosong. Kalau misalnya dianggap lahan kosong, nanti suatu saat itu mungkin bisa dirampas tanahnya, karena kan wah ini lahan kosong nih, ilegal nih dianggapnya. Kalau ilegal berarti kan melanggar hukum gitu, nggak ada dasar hukumnya. Ketika nggak ada dasar hukumnya, itu nanti para petani atau para orang desa yang tinggal di sana itu tidak mampu melawan secara hukum, jadi harus pasrah dan harus meninggalkan tempat itu. Jadi benar-benar bisa diusir gitu kalau misalnya nggak ada landasan hukum yang jelas untuk membela para orang seperti ini. Jadi semoga setelah ada pertemuan kayak gini itu benar-benar bisa diselesaikan ya. Tadi banyak yang masalah lahan ini, masalah benturan kepentingan, dan akhirnya ketika semuanya kontribusi, berkolaborasi, akhirnya bisa diselesaikan dengan baik ya, bisa dikuatkan lah secara hukum. Jadi jangan sampai hanya menguatkan orang-orang yang penting-penting saja gitu. Bagaimana yang kecil-kecilnya, orang-orang yang tidak mampu untuk melawan, itu harus diperkuat juga secara hukum supaya ya ada keadilan. Tadi kan sila kelima itu ya. Jadi benar-benar bisa adil dan sejahtera para masyarakat yang tinggal di daerah pelosok ini, yang sering tidak diperhatikan dan sering ditindas oleh pemerintahnya sendiri. Dan mungkin dari para pengusaha tadi yang sedikit tapi memiliki lahan yang sangat luas gitu. Jadi kasihan nih para orang yang tinggal di sana, dan kita bisa lihat sampai jutaan kan ya. Itu harapannya ke depannya setelah pertemuan ini terjadi. Ya mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau yang tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.